Shalom. Apakah sudah ada suara? Shalom. Shalom. Apakah sudah ada suara? Oke. Ya. Baik, kembali saya menyapa kita semua, seluruh Tol Langoan yang ada di grup Langoan FB Langoan Cagampang, Langoan Wonderful. Tadi ternyata tidak ada suaranya. Nah, kali ini sudah ada suaranya. Ya. Kalau begitu, mari kembali saya mengajak kita untuk berdoa, minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini, Rabu 9 September 2020, kembali kami Tol Langoan yang ada di grup Langoan Cagampang, Langoan Wonderful. Kami percaya ya Tuhan, ini bukan sebagai rutinitas saja, tetapi ini merupakan suatu kewajiban kami sebagai orang yang percaya kepadamu untuk senantiasa dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami butuh Tuhan dalam hidup kami butuh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Agar ketika kami bertindak, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, benar-benar terarah dengan baik. Ya Tuhan, layakan kami untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, dan layakan kami semua Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami mengambil komitmen untuk melakukan juga firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, kuduskanlah kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar dilayakan untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Sama-sama kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Damai di hati. Tabea, selamat pagi semuanya. Tol Langoan yang berbahagia, yang bersukacita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Stephen Rudi Palit MTH, di dalam perenungan pada hari ini, sekali lagi hari Rabu 9 September 2020. Nah, adapun yang menjadi perenungan kita pada hari ini, saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, ayatnya pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-5. Ya. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Keluaran 19, ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semua, saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi di dalam kitab Keluaran 19, ayatnya yang ke-5. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Jadi, sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan tentunya mengambil komitmen untuk mengaplikasikannya atau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan adapun tema yang saya ambil berdasarkan pembacaan kita hari ini, yaitu harta kesayangan. Sekali lagi tema kita yang akan kita bahas dalam perenungan pada kali ini adalah harta kesayangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara harta kesayangan, ini merupakan hal yang sangat-sangat berharga bagi setiap kita.
Ya, tentunya bicara juga harta kesayangan, bukan berbicara hal-hal yang sembarangan. Ya, salah satu yang menjadi ciri khas daripada tema-tema teologi yang sangat penting di dalam perjanjian lama adalah perjanjian, covenant, ya, perjanjian Allah. Ya, di mana Allah mengikatkan dirinya kepada umatnya. Nah, sekali lagi yang menjadi tema teologis yang sangat penting di dalam perjanjian lama adalah berbicara covenant atau perjanjian. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita membacanya bagaimana Allah berjanji mengikatkan dirinya kepada umatnya berdasarkan teks pembacaan kita di dalam Keluaran 19 ayatnya yang kelima. Perhatikan baik-baik saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan hal ini. Ya, secara ekspositori saya mengambil tema yaitu harta kesayangan. Nah, adapun yang melatar belakangi akan pembacaan kita kali ini, ya, perihal tentang perjanjian yang Allah lakukan, yang Allah sendiri ucapkan kepada umatnya, yaitu Israel. Ya, kita lebih mengenal ini tentang perjanjian Sinai. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertama kalau berbicara perjanjian, tentunya kita mengenal perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, kita bisa temukan itu di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, perjanjian secara pribadi Allah dengan Israel. Dan kemudian kita membacanya di dalam kitab Keluaran ini sendiri tentang perjanjian itu ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, terus kemudian dilanjutkan, diteruskan secara turun-temurun. Perhatikan baik-baik, secara turun-temurun, ya, sesudah Abraham, kemudian secara turun-temurun kepada keturunan Yakub. Dalam ayat 3 kita bisa baca hal tersebut di dalam ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik saudaraku, di sana dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, dari perjanjian kepada Abraham, kemudian diteruskan secara turun-temurun kepada keturunan Yakub berdasarkan Keluaran 19 ayat 3. Kemudian ada dasar perjanjian, ya. Perhatikan baik-baik. Dasar perjanjian itu Allah sendirilah yang bertindak menebus Israel. Perhatikan, ketika Allah membuat perjanjian, pertama secara pribadi kepada Abraham, kemudian diteruskan secara turun-temurun kepada Yakub berdasarkan Keluaran 19 ayat 3 tadi. Dan adapun dasar perjanjian tersebut adalah Allah lah sendiri yang telah bertindak menebus Israel di dalam Keluaran 19 ayat 4. Perhatikan baik-baik. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Haleluya. Jadi jelas sekali dasar perjanjian tersebut, Allah lah sendiri yang telah bertindak menebus Israel. Nah, terus kemudian perjanjian itu sendiri berisi, nah ini tadi awal perjanjian, ya, latar belakang perjanjian yang pertama adalah Allah melakukan perjanjian secara pribadi dengan Abraham di dalam kitab Kejadian 12 1 sampai dengan 3, terus kemudian diteruskan secara turun-temurun kepada keturunan Yakub,
Dan dasar perjanjian itulah Allah lah sendiri yang bertindak menebus Israel. Terus kemudian perjanjian itu berisikan pernyataan bahwa bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Inilah yang menjadi konteks pembacaan kita di dalam Keluaran 19 ayatnya yang kelima. Nah, tentunya ada runtutan sejarahnya, ada latar belakang kenapa ada perjanjian tersebut. Dan saya sudah jelaskan tadi. Nah, kita mengerucut kepada isi perjanjian tersebut, isi pernyataan tersebut yang terdapat di dalam Keluaran 19 ayatnya yang kelima, di mana perjanjian itu berisi pernyataan Allah sendiri yang keluar dari mulut Allah bahwa bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Glory, haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jelas sekali kita lihat isi pernyataan atau janji yang keluar dari mulut Allah sendiri. Nah, untuk apa? Nah, perhatikan. Untuk apa perjanjian tersebut? Untuk apa diberlakukan kepada bangsa Israel? Ya, tentunya bertujuan untuk tujuan yang mulia. Ya, tujuan yang mulia ada di dalam ayatnya yang ke-6. Keluaran 19 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ternyata Allah ketika dia berjanji, isi perjanjiannya adalah menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangannya, dikunci dengan ayat yang ke-6, bertujuan adalah memiliki tujuan mulia, yaitu menjadikan kerajaan yang bersifat dalam tanda petik keimaman dan bangsa yang kudus. Inilah yang menjadi hal perhatian kita ketika Allah berjanji, di situ pun memiliki tujuan daripada perjanjian itu. Contoh, ya, analogi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perjanjian-perjanjian yang kita lakukan. Misalnya di dunia bisnis, ada perjanjian yang kita lakukan bertujuan. Tentu ada tujuannya, ya, agar supaya ada benefitnya antara kedua belah pihak yang telah berjanji. Kemudian misalnya perjanjian juga di dalam kontrak kerja dan lain sebagainya. Ya, tentunya dimanapun Anda berada bekerja, pasti ada namanya kontrak kerja. Ada yang pertama pasti mengikat employee tersebut, karyawan tersebut di dalam pekerjaan, mengikat direktur atau manajer atau supervisor dan lain sebagainya. Terikat di dalam satu perjanjian kontrak kerja, bertujuan untuk kebaikan agar masing-masing melaksanakan kewajibannya. Nanti ada haknya masing-masing, entah hak dari perusahaan dan juga employee daripada hak daripada karyawan. Ya, itu sebagai satu analogi praktisnya. Ya. Tentunya perjanjian yang ada di dalam Alkitab ini bukan mengarah ke sana, tetapi saya sedang membawa pemikiran kita perihal tentang perjanjian itu sendiri. Dan siapa yang melanggar perjanjian itu, secara hukum disebut wan prestasi, atau dia melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, di dalam perjanjian ini, covenant Allah, Allah sendiri yang mengikatkan dirinya kepada umatnya. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Dimulai dengan perjanjian yang pertama dengan Abraham, kemudian keturunan Yakub, kemudian dasar perjanjian itu adalah Allah sendiri yang mengikatkan dirinya dengan umatnya. Ya. Terus kemudian, saudaraku yang diberkati Tuhan, isi dari perjanjian tersebut, pernyataan tersebut, bahwa bangsa Israel akan dijadikan harta kesayangan Tuhan dan bertujuan, yaitu tujuan yang sangat-sangat mulia, di mana akan menjadi kerajaan. Tentunya kerajaan sini bersifat
keimanan, ya. Kemudian keimaman dan bangsa yang kudus, itu di dalam ayat 6. Inilah yang Allah katakan kepada bangsa Israel. Oleh karena itu saudara, di mana ada perjanjian tersebut, tentunya bangsa Israel haruslah bukan saja menghargai perjanjian tersebut, tetapi bangsa Israel harus mentaati untuk melakukan apa yang telah diperintahkan, apa yang berdasarkan perjanjian tersebut. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau bicara harta kesayangan, kita masuk pada konteksnya. Berbicara harta kesayangan, ya, perhatikan baik-baik, ya. Saya ibaratkan saja kita beli emas, ya, beli emas di pasar. Oh, aduh, dulu ada namanya pasar Cita, ya, di Langon ada pasar Cita, ya. Anda pergi ke toko emas, membeli emas, ya, taruhlah beli 1 kilo. Oh, coba saya aku, waduh, banyak sekali, berat sekali gomang itu, mahal sekali itu, waduh, ya, beli 1 kilo. Wow, mungkin bisa tembus puluhan juta, ratusan juta, ya, beli 1 kilo. Terus kemudian pertanyaan saya, ketika beli emas tersebut, dia ditaruh di tempatnya, ya. Kemudian ketika ditaruh di tempatnya, ya, nah usahlah 1 kilo, sedangkan cuma 10 gram, 20 gram, oh itu sudah sangat-sangat berharga. Ditaruh di tempatnya, toh. Habis ditaruh di tempatnya, dibungkus kemudian setelah dibungkus, kita taruh di tas kita. Ya, ketika kita taruh di tas kita, pertanyaannya apakah sudah aman bagi kita? Tentu tidak. Masih di pasar konteksnya, kita masih berpikir, aduh, ini barang berharga, ini mahal dah beli ini. Oh Tuhan, kage-kage le kondoran pancuri, semua pikiran berkecamuk. Kemudian kita pulang, ya, mungkin kita bawa kendaraan pribadi atau kita naik kendaraan umum, ya. Taruhlah kita misalnya naik kendaraan umum, oh, itu pasti kita tidak tenang. Biar ada di dalam otot kita tidak tenang, ya. Tutas pasti orang GP bye-bye, pegang bye-bye. Karena ada emas di dalam, taruhlah 20 gram. Waduh, mahal komang ini, ya. Sampai di rumah, apakah semua merasa aman? Oh, tentu belum. Dia masuk di rumah, dia buka pintu, kemudian dia masuk ke dalam rumah, kemudian dia tutup pintu. Pertanyaannya, so aman? Bagi dia belum. Kemudian dia masuk ke dalam kamar, toh dia buka pintu kamar, dia masuk ke kamar, dia tutup pintu kamar. Apakah so aman? Belum. Kemudian dia buka tuh lemari. Kemudian di dalam lemari itu ada brankas. Nah, ada brankas untuk dia taruh DP emas ini. Dia buka tuh brankas, dia isi tuh brankas dengan DP emas itu, dia tutup lagi tuh lemari, dia keluar kamar, dia tutup lagi tuh kamar. Di situ mungkin dia bilang, wah, so apa nih, puji Tuhan. Tetapi ketika dia pergi kemana, mungkin dia ke gereja, pikirannya ada di emas itu. Ya, kalau dia tidak pakai, coba saya, mesti cepat-cepat pulang ini, pilih tuh brankas emas itu, masih ada di tumas atau nyanda. Bayangkan di rumah sendiri, bagaimana sih agar emas ini tidak hilang atau tetap ada dalam genggamannya atau dia pakai atau melekat ke dirinya. Pokoknya dia jaga baik-baik, namanya dia harta kesayangan. Ya. Kemudian juga banyak hal yang kita jadikan harta kesayangan. Di situ kita ada perhatian. Di situ kita ada proteksi yang luar biasa yang kita lakukan untuk paling tidak menjaga akan harta kesayangan kita. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa jikalau, ini perhatikan baik-baik, saya baca lagi ayat tersebut. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, perhatikan baik-baik, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Haleluya. Tuhan sendiri yang mengatakan menjadi harta kesayanganku. Memang dalam perjanjian ini Allah melakukan perjanjian tersebut kepada bangsa Israel. Ya,
Saya akan kaitkan dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berpegang kepada perjanjian Allah, kita berpegang kepada kebenaran firman-Nya, dan kita melakukan firman-Nya, kita pun disebut harta kesayangannya. Kita tahu langoan pun, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut harta kesayangan Tuhan. Yuk sama-sama dengan saya katakan, harta kesayangan Tuhan. Atau bilang begini, kita harta kesayangan Tuhan. 1, 2, 3. Kita harta kesayangan Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perjanjian ini, perjanjian yang disebut di dalam tafsiran teologis, disebut dengan perjanjian Sinai. Ini merupakan perjanjian yang bersifat anugerah bagi saya dan saudara, khususnya bagi bangsa Israel. Kenapa disebut dengan perjanjian anugerah? Karena perhatikan baik-baik, Allah lah yang berinisiatif, Allah lah yang terlebih dahulu menyatakan hal ini kepada bangsa Israel. Tujuan adalah keselamatan umatnya. Keselamatan umatnya, keselamatan bangsa Israel. Dan bangsa Israel adalah milik Allah. Dan perjanjian ini tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali Allah yang membatalkannya. Tetapi pertanyaan saya, adakah kita mendapati Allah membatalkan janjinya ini? Meskipun bangsa Israel tegar tengkuk, meskipun mereka bersungut-sungut, meskipun mereka menghujat Allah dengan cara mereka membuat patung lembu dari emas, menyembah ilah-ilah yang lain, menyembah berhala, apakah Allah membatalkan janjinya kepada bangsa Israel? Jawabannya tidak. Janjinya tetap berlaku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah sendiri yang mengikatkan dirinya kepada umatnya lewat perjanjian. Dan isi perjanjian tersebut adalah menjadikan harta kesayangan. Glory, haleluya. Dan ternyata tujuannya, ada tujuan. Allah menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangannya. Tujuannya adalah Israel dipanggil untuk menjadi imam. Ya, bagi bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah pada saat itu. Oleh karena itu, ayat 6 jelas mengatakan, Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan ayat 5 B-nya berkata begini, setelah menjadi harta kesayanganku, sebab dari antara segala bangsa, ya, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini berbicara bangsa Israel dipanggil Allah untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, untuk di bawah mengenal Allah yang sejati. Oleh karena itu ada kredo yang sangat-sangat luar biasa di bangsa Israel. Di dalam kitab Ulangan, kredonya berbunyi begini, Shema Yisrael, Yehova Elohenu, Yehova Ehad. Dengarkanlah hai bangsa Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Allah inilah yang harus diperkenalkan oleh bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah, untuk di bawah mengenal Allah yang sejati, Allah yang luar biasa, yaitu yang sudah dikatakan tadi, yang saya sudah sebutkan tadi, Shema Yisrael, Yehova Elohenu, Yehova Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Inilah yang juga menjadi kredo daripada bangsa Israel, untuk mereka selalu ucapkan dengan mulut mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka juga dipanggil bukan setelah dinyatakan untuk menjadi imam bagi segala bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka juga dipanggil untuk menjalani kekudusan hidup. Jadi bangsa Israel juga dipanggil untuk menjalani kekudusan hidup.
berguna untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, atau menjadi role model, atau menjadi model hidup kepada orang lain, kepada bangsa lain. Inilah yang Tuhan inginkan supaya terwujud atau diejawantahkan oleh bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain. Bahasa teologisnya adalah menjadi berkat. Bahasa iman, bahasa kekristenan menjadi berkat. Kalau saya tarik untuk dihubungkan dengan kehidupan kita, berkorelasi secara kontekstualisasi dalam kehidupan kita, orang pehidup harus menjadi berkat. Sebab hidup ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Selama kita masih hidup, perhatikan baik-baik. Orang pehidup mesti jadi berkat bagi orang lain. Mari sama-sama orang katakan, orang pehidup harus jadi berkat. 1, 2, 3. Orang pehidup harus jadi berkat. Languan yang ada di grup Languan Cagampang Languan Wonderful ini, orang mesti jadi berkat bagi orang lain. Karena covenant, perjanjian Allah dengan bangsa Israel, dan saya tarik ke dalam kehidupan kita, dalam kontekstualisasi orang yang percaya, tentunya juga kita ada covenant dengan Allah. Allah ada perjanjian dengan kita. Setiap kita yang mengaku dengan lidah, dengan hati kita bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengikatkan diri kita dengan Allah. Allah mengikatkan diri kita sehingga jelas di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia pasti berbuah dan berbuah lebat. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia bagaikan ranting yang tidak berbuah, dan yang tidak berbuah ini pasti akan ditebang, dibuang dan dibakar. Artinya tidak berguna. Jadi kekristenan, orang percaya harus mengikatkan diri kepada Allah, harus tinggal di dalam Tuhan, tinggal sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan berbuah, buah kehidupan atau buah iman. Saya sudah jelaskan pada khotbah minggu lalu, buah iman nyata dalam kualitas kehidupan seorang Kristen atau seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Salib berbicara kemenangan. Salib berbicara kekuatan. Salib berbicara pengorbanan. Dan di salib itu semuanya sudah selesai. Tetelestai. Sudah. Kalau tadi saya menjelaskan tentang covenant, perjanjian Allah dengan bangsa Israel, dimulai dengan Abraham, kemudian keturunan Yakub, kemudian Allah sendirilah yang mengikatkan dirinya dengan memilih Israel sebagai umat pilihannya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, konteks kekinian secara alkitabiah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus masuk kepada perjanjian ini. Sekali lagi saya tegaskan, masuk dalam perjanjian ini. Bahwa kita pun, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan, perhatikan baik-baik kalimat ini, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjian Tuhan, maka orang semua, orang yang percaya kepadanya akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Glory haleluya, terpujilah nama Tuhan. Glory haleluya, bahwa saya dan saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi, ini perhatikan baik-baik. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Keluaran 19 ayat 5. Dan saya sudah menjelaskan tadi, ya, inti perjanjian tersebut, isi perjanjian tersebut, dan tujuan daripada perjanjian tersebut.
Saya sekarang akan mengkontekstualisasikan ke dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari ikatan dosa, dari seorang budak dosa. Kita sekarang adalah orang merdeka. Kita adalah orang merdeka. Jadi sebagai orang yang merdeka, tentunya kita jangan sampai menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan dibungkus dengan kemerdekaan itu. Tidak bisa. Tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mari tolong baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tolong baca di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita harus hidup sebagai hamba Allah, sebagai orang yang merdeka. Kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Itu tidak boleh. Tapi sebaliknya, hiduplah sebagai hamba Allah, hamba yang sudah dimerdekakan Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang harta kesayangan adalah orang yang telah merdeka dari dosa, yang telah merdeka dari kesalahan-kesalahannya. Sama-sama kita katakan, saya orang merdeka, atau kita orang merdeka, merdeka dari dosa. Glory, haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sudah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, jelas juga di dalam Galatia 5 ayat 13. Coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 13. Akan banyak referensi ayat yang akan kita buka pada kesempatan hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ternyata saudara diberkati Tuhan, berdasarkan Alkitab di dalam kitab Galatia 5 ayat 13, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Oh, kita kan orang merdeka, kita kan Tuhan sudah tebus, kita kan sudah hidup dalam dosa, artinya kita kan Tuhan sudah tebus hidup kita. Terus kemudian dia melakukan kejahatan, dia melakukan dosa, dibungkus dengan kemerdekaan dia sendiri. Jangan, itu tidak boleh terjadi. Itu adalah namanya orang munafik. Itu orang yang dibenci Tuhan. Tetapi sejelas, jadilah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan berarti seorang pendeta juga yang harus melayani khotbah dan lain sebagainya. Setiap kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Setiap kita juga disebut sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih, kata Alkitab. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi yang menjadi konteks perenungan kita saat ini adalah korelasinya dengan ayat pembacaan tadi. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 adalah bertujuan hidup kita. Perhatikan, bertujuan supaya hidup kita bukan lagi untuk kita sendiri, bukan lagi untuk saya sendiri, bukan lagi untuk torang sendiri, tetapi torang hidup ini bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk eksis melakukan kebenaran, untuk eksis melakukan kehendak Tuhan, bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk perbuatan-perbuatan baik juga. Maka saya kemarin berstatus, ya, kita berkarya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, dan lebih daripada itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sering-seringlah berkarya, berbuat baik. Karena saya khotbah kemarin, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Perbuatan di sini berdasarkan dasar teologis yang ada adalah perbuatan-perbuatan kebaikan. Artinya
perbuatan kasih yang dinyatakan berdasarkan konteks pada saat saya renungkan itu. Kalau kita melihat orang, kita iba, timbul belas kasihan, kita harus melakukan apa yang belas kasihan itu yang ada pada kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, karena kita adalah harta kesayangan Tuhan, maka hidup kita bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan torang bikin malu Tuhan penama. Kalau torang sudah dimerdekakan dari hukum dosa, kalau torang sudah dimerdekakan dari torang pedosa, dari kutuk dosa, dari perbuatan dosa dan kesalahan, nah torang hidup sebagai orang yang merdeka, penuh dengan kasih, layanilah seorang akan yang lain, berlakulah sebagai hamba Tuhan, bukan berlaku sebagai hamba dosa, tetapi berlaku sebagai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan, orang yang penuh kasih pasti melakukan kebaikan. Matius 5:16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang, supaya mereka memuliakan Bapamu di sorga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, tentunya ada syaratnya. Ada syarat mutlak absolut yang harus orang lakukan. Ya, saya bawa ke dalam kontekstualisasi orang penghidup, orang-orang Langoan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, ada syarat mutlak, absolut, yang harus orang lakukan. Yang pertama, bicara tentang ketaatan. Syarat yang pertama adalah ketaatan. Sama-sama dengan saya katakan, ketaatan. Nah, saudara diberkati Tuhan, di dalam ketaatan, ada sikap penundukan diri. Di dalam ketaatan ada sikap kesetiaan, setia. Di dalam ketaatan ada sifat yang lemah lembut. Di dalam ketaatan ada penguasaan diri. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, syarat mutlak untuk terus kita menjadi harta kesayangan Tuhan adalah ketaatan. Maka jelas dikatakan dalam Keluaran 19 tadi, berdasarkan nats pembacaan kita, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Kata jika kamu sungguh-sungguh berarti ada syaratnya. Jika kamu sungguh-sungguh. Kalau orangnya tidak sungguh-sungguh mau dengar firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka torangnya tidak mau jadi harta kesayangan Tuhan. Namun sebaliknya, jika torang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, perhatikan baik-baik, maka torang adalah harta kesayangan Tuhan. Dijadikan harta kesayangan Tuhan. Yuk sama-sama dengan kita bilang, kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. 1, 2, 3. Kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari yuk, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak kepada tipuan iblis. Iblis selalu menipu kita tiap hari. Dengan dia bisikan dengan hal-hal yang indah duniawi. Dan kemudian kita turuti, maka kita jadi hamba dosa. Kita jadi hamba iblis. Jadi budak iblis. Itu tidak boleh terjadi kepada setiap orang yang telah mengikatkan diri ke dalam perjanjian dengan Tuhan sebagai anak-anaknya yang disebut harta kesayangan Tuhan. Yang pertama bicara tentang ketaatan. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau bicara ketaatan, ini berbicara eksistensi kehidupan kita. Kita berbicara sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini bicara respon hidup. Ini berbicara respon hati. Respon hidup kita, respon hati kita yang benar atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apa anugerah itu? Keselamatan. Sebab Efesus 2:8-9 jelas katakan, bahkan ini bukan hasil jerih, bukan hasil kerja kita, tetapi semata-mata hanya kasih karunia Allah. Hanya berbicara karunia anugerah sehingga kita diselamatkan. Siapa saya dan saudara orang yang berdosa? Tapi kita sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi saya dan saudara, menebus kita dan menjadikan kita harta kesayangannya. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, ketaatan berbicara sikap hidup, ketaatan berbicara sikap hati, respon hati kita. Percaya
Saya katakan kepada kita saudaraku, respon yang benar pasti akan membawa perubahan. Respon yang benar pasti akan membawa kita pada hal-hal yang benar. Dan respon yang benar akan membawa kita kepada penundukan diri. Kalau kita meresponi akan anugerah Allah ini dengan benar, maka kita akan hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, memiliki memiliki rendah hati, memiliki belas kasih, memiliki kasih. Orang yang memiliki ketaatan, yang memiliki respon hati yang benar, dia tidak akan selalu mencari perkara-perkara dengan orang lain. Dia tidak akan selalu menggosipkan orang-orang lain. Dia tidak akan selalu kepoin atau mencari tahu masalah-masalah orang lain untuk diceritakan. Atau tiap hari di pikirannya untuk membuat hura-hara, untuk berbuat onar dan lain sebagainya. Dia tidak akan menjelekkan orang lain. Dia tidak akan bersaksi dusta. Dia tidak akan berpikir pikiran kotor dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang yang meresponi akan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang adalah harta kesayangan Tuhan, pastilah di pikiran dia hanya untuk kebaikan. Di hatinya dia adalah untuk kebenaran-kebenaran. Dan kemudian tindakannya, aplikasi kehidupannya nyata untuk melakukan kebaikan-baikan, perbuatan-perbuatan iman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup taat itu konsekuensi iman kita untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk tetap taat. Karena hidup taat, saudaraku, mungkin mudah diucapkan, kayak saya bicara hari ini dalam khotbah. Tapi apakah Stefan Rudi Palit ini sudah melakukan ketaatan itu? Jawaban ya. Saya melakukan itu. Eksistensi kehidupan saya pribadi. Dan saya teladankan itu kepada istri dan anak-anak saya. Karena saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengajar teologi, tentunya harus mempraktekkan terlebih dahulu. Hidupi apa yang Anda khotbahkan. Dan khotbahkan apa yang Anda hidupi. Kalau orang hidupi ketaatan, mari orang khotbahkan ketaatan itu. No, kalau ngana lakukan hal-hal kejahatan, apa yang akan ngana mau khotbahkan? Apa yang tora mau khotbahkan? Apa yang tora mau teladankan? Apa yang tora mau bicarakan? Tentunya tidak ada. Tetapi sebaliknya, kalau orang melakukan kebenaran, orang melakukan ketaatan, maka itu yang akan orang khotbahkan. Itu yang orang mau katakan. Dan ada saksi-saksi hidup yang melihat orang hidup. Coba kalau orang mau khotbah, orang hidup nak beres. Dong bilang, reke, ca beres. Ca betul, cama tanah. Reke. Oh, coba sih, mau dengar dia wabah oka terang. Kalau orang nado bilang lamu, lala mulu. Wabah, lala mulu. Ya, cuma tahu bicara. Kemarinnya nak pernah buat baking tuh betul. Reke, coba sih aku. Orang punya nak mau dengar. Tapi sebaliknya, kalau terompe hidup jadi teladan dalam ketaatan, pasti orang akan didengar orang. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan, syaratnya yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah harus hasilkan buah sesuai pertobatan kita. Orang mesti menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan orang. Perhatikan di dalam Matius 3 ayat 8, hasilkan buah sesuai pertobatan, ya. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam Matius 3, ya, ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi orang harta kesayangan Tuhan ini harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ya, orang pemulu harus menghasilkan juga hal-hal yang bisa membangkitkan iman orang lain, yang bisa menguatkan orang lain. Mulutmu penuh dengan pujian, mulutmu penuh dengan kebenaran firman Allah. Bukan mulutmu penuh dengan hujatan, mulutmu bukan penuh dengan sumpah palsu, mulutmu bukan penuh dengan kebohongan, mulutmu bukan penuh dengan cerita-cerita jelek tentang orang lain, mulutmu bukan untuk pencemooh, tapi mulutmu penuh dengan pujian, mulutmu penuh dengan firman Tuhan. Hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Tindakanmu nyata dalam kehidupan, ada buah pertobatan. Lengkap apa yang dikatakan dalam Galatia 5. Ya, perihal tentang buah roh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari saya bacakan untuk kita semua biar kita bisa memahami
akan hal ini. Dengarkan baik-baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita di dalam Galatia 5. Ya. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Jadi saudara, Galatia 5, 22 sampai 23 tentang buah roh. Itu harus ada dalam buah pertobatan orang. Ya, ada kasih, lemah lembut, sukacita, damai sejahtera, dan ditutup dengan penguasaan diri. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Bahkan jelas di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi seorang yang menghasilkan buah pertobatan itu harus melakukan konteks firman Allah. Yohanes 14 ayat 15 berkata, sekali lagi saya katakan kepada kita, jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menuruti segala perintahnya, perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan buah pertobatan orang adalah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, orang yang menghasilkan buah pertobatan, Yohanes 15 ayat 14. Saya akan bacakan kepada kita semua. Yohanes 15 ayat 14 berkata seperti ini. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ternyata kita bukan saja harta kesayangannya, tetapi kita adalah sahabat-sahabatnya. Jikalau kita menghasilkan buah pertobatan, maka kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus. Disebut sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Orang yang menghasilkan buah adalah sahabat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir dalam perenungan ini adalah untuk kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang pertama tentang ketaatan. Yang kedua, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dan yang ketiga adalah setia hingga akhir kehidupanmu dengan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari orang baca di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Beginilah kebenaran firman Tuhan, 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Aku telah perhatikan baik-baik, saya akan baca ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apa pertandingan ini? Pertandingan iman. Aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Melakukan pertandingan dengan baik, mengakhiri kehidupan dengan baik, masuk garis finish dengan tetap memelihara iman. Artinya adalah torang tetap setia hingga akhir kehidupan torang dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya selalu mengatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Yes-nya 3 kali. Ayo sama-sama torang katakan 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes, yes, yes. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Glory, haleluya. Sekali Yesus, tetaplah Yesus dalam kehidupan torang. Jangan torang tukar Yesus dengan jabatan. Jangan torang tukar Yesus dengan harta kekayaan. Jangan torang tukar Yesus dengan pangkat, harta. Jangan torang tukar Yesus dengan dengan kegantengan, kecantikan orang yang torang suka dan lain sebagainya. Sehingga torang menghalalkan segala cara untuk mencapai torang tujuan. Nah, apa-apa, yang penting torang bahagia, yang penting kita dapat menikah dengan cowok ganteng, menikah dengan cewek ganteng, atau kita dapat pangkat, kita dapat harta, kita dapat jabatan. Nah, apa-apa tinggalkan Yesus. Aduh, itu sangat-sangat berbahaya dalam hidupmu. Aduh, kasihan. Jangan lakukan itu. Lebih baik setia hingga akhir. Setia, cuy.
Bayangkan coba, seorang Polikarpus, uskup Smyrna di tahun 156, ya, umur 80 tahun lebih. Uskup Smyrna ini, opa-opa, umur 80 tahun lebih. Dia dibilang oleh gubernur Romawi saat itu, ya, dan juga para prajurit Romawi yang ada. Polikarpus, hujat jangan apa Tuhan Yesus itu. Hujat dia, dan kemudian sembahlah Kaisar dan muliakanlah Kaisar. Dan apa Polikarpus bilang? Sampai setua ini, dia yang begitu baik, dia yang memberkatiku, dia yang menyertaiku. Oh, masa iya aku harus menghujat dia? Dan akhirnya Polikarpus di tahun 156, dia dibawa kepada tiang pembakaran. Dan akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup. Hanya karena dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mau menghujat Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, contoh-contoh konkret banyak sekali yang kita lihat. Orang yang setia hingga akhir. Para martir, ya, yang sudah melayani, yang sudah mengabarkan Injil. Dorang semua setia hingga akhir. Ya, sebagai contoh konkret, seseorang yang bernama Schwarz, Johann Gottlieb Schwarz, yang sudah membawa Injil kebenaran sukacita di tanah Minahasa, khususnya melalui tanah Langoan. Dan semua orang terima Injil. Sehingga Langoan sekarang dikatakan Langoan City of Blessing. Saya sudah merenungkan itu di awal-awal perenungan di grup ini. Oleh karena itu saudara, setialah hingga akhir kehidupan. Setialah hingga akhir kehidupan. Dan pada akhirnya, janganlah kecewakan Tuhan dengan torang tidak taat kepada Tuhan, dengan torang tidak menghasilkan buah pertobatan, dengan torang tidak setia dengan iman percaya torang. Tetapi sebaliknya, mari buat Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita setiap hari. Setiap hari lebih baik orang baking Tuhan tersenyum melihat orang. Aduh, kalau Tuhan lihat orang dari surga, orang lihat, oh, tapi anak-anak ini, oh, cak gampang karo ini tolanguan. Reke, manis-manis sama karo dorang. Oh, reke aku. Aduh, kita kata mesti berkati dorang. Dorang karo manis-manis semua. Dorang karo pe mulu gaganoka. Dorang karo pe cara berpikir. Dorang karo pe bertindak. Aduh, memang karo manis sekali dorang. Dorang karo pe kelakuan memang sesuai dengan apa yang kita bilang harta kesayangan. Aduh, ini sebagai satu tafsiran saja. Tetapi kalau orang lakukan ini, saya percaya orang sedang membanggakan Tuhan. Dan orang kehidupan selalu diberkati dan disertai Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah seorang harta kesayangan Tuhan, dia tentu akan selalu memuliakan nama Tuhan. Dia tentu selalu akan melakukan kebaikan-kebaikan yang bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Dan apapun yang orang lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3:17. Jelas kehidupan orang berpusat kepada Kristus. Dan orang sekali lagi disebut harta kesayangan Tuhan. Dan harta kesayangan Tuhan hidup dalam ketaatan. Harta kesayangan Tuhan hidupnya memberi buah hasil pertobatannya. Dan harta kesayangan Tuhan setia hingga akhir kehidupan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus dalam hidupku. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kiranya saudara-saudaraku Tolanguan, semua kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ambillah komitmen untuk melakukannya dalam kehidupan orang sehari-hari. Searah apa yang dikatakan dalam Yakobus 1:22. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman Tuhan saja. Diberkatilah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, perenungan ini, dan terlebih mengambil komitmen untuk mengejawantahkannya dalam kehidupannya sehari-hari, artinya menjadi pelaku firman. Tetaplah taat, tetaplah hasilkan buah pertobatan, dan setia hingga akhir kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Makasih banyak Tuhan, for Tuhan pe bae, for Tuhan pe kasih sayang pada orang semua. Hari ini, pagi ini, torang so dengar kebenaran firman Tuhan, dan torang so kelar bersama-sama ada dengar ini firman Tuhan. Dan torang so dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan biar jo Tuhan, apa yang torang so dapat ini, torang mau pakai kebenaran ini, torang pe hidup. Torang menjadi berkat kemana Tuhan bawa torang. Torang
jadi harta kesayangan Tuhan Yesus Kristus, torang hidup dalam ketaatan, torang mau hasilkan buah pertobatan, dan torang berkomitmen setia hingga akhir kehidupan torang. Sampai Tuhan panggil torang, torang tetap hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap torang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Setiap kita yang saat ini sedang sakit, percayalah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Setiap orang yang hari ini ada dalam kebimbangan hidup, percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan berikan penghiburan ketetapan daripada Tuhan. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Setiap hari ini anak-anak Tuhan yang mungkin dalam usaha bisnisnya mengalami kesulitan, percayalah kepada firman Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Dan setiap engkau yang melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikatkanlah dirimu selalu dalam perjanjian itu. Maka engkau dan saya, kita semua adalah harta kesayangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan sudah terima kebenaran Tuhan. Haleluya. Setiap orang semua yang so diberkati Tuhan, mari orang sama-sama katakan amin. Haleluya. Demikianlah saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit MTH, undur diri dari siaran langsung ini. Nanti kalian orang bergudapa di minggu yang akan datang. Shalom, damai di hati, salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.